kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berkuasa di negara Filipina. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yuk guys, bila kita lihat negara Filipina sekarang, kita tahu bahwa Filipina penduduknya mayoritas beragama Katolik. Padahal guys, dalam sejarahnya Islam pernah berjaya di Filipina. Saat itu mayoritas penduduk menganut agama Islam. Hukum-hukum syariah Islam ditegakkan, bahkan ibu kota Manila saat itu bernama Fi Amanillah, yang artinya dalam keamanan Allah. Muslim di Filipina guys saat itu juga mampu menjadikan daerahnya sebagai pusat perdagangan. Hasil pertanian dan laut kala itu begitu memikat para bangsa lain untuk menjalin hubungan bisnis dengan Muslim Filipina. Sempat berdiri pula beberapa kerajaan atau kesultanan Islam di Filipina. Namun sayang guys, semuanya berubah setelah kedatangan pasukan penjajah Spanyol yang membawa agama Katolik. Mereka tiba di Kepulauan Filipina pada abad 16 Masehi dengan mengusung misi Gold, Glory, and Gospel. Kemudian kota Manila yang saat itu bernama Fi Amanillah berhasil direbut oleh penjajah Spanyol. Mereka berusaha keras mengkristenkan penduduk setempat, bahkan terkadang menggunakan cara pemaksaan dan kekerasan. Gerakan kristenisasi pada penduduk Filipina dilakukan secara massal dan masif, terutama di Filipina Utara dan Tengah. Akibatnya secara perlahan jumlah umat muslim terus mengalami penurunan secara signifikan. Muslim Filipina yang tidak mau memeluk Kristen dan Katolik saat itu melarikan diri ke bagian wilayah selatan Filipina yang secara tradisional masih teguh memegang agama Islam. Di sana mereka berhasil menciptakan pertahanan yang kuat dan terus melawan penjajah Spanyol. Yup guys, sebelum kristenisasi yang dilakukan oleh penjajah Spanyol, di Filipina sempat berdiri beberapa kerajaan atau kesultanan Islam. Mana saja itu guys? Yuk kita bahas bersama. Kesultanan Islam Sulu. Dalam sejarahnya guys, Kesultanan Sulu ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Kepulauan Filipina. Pada perkembangannya, Kesultanan Sulu memiliki kekuatan penting karena perdagangannya yang dominan di kawasan tersebut. Pusat perdagangan Sulu adalah di Pulau Jolo dan mempunyai jaringan hingga ke Semenanjung Malaya atau di kota Malaka, Sumatera, dan Jawa. Kesultanan ini juga mempunyai peran besar dalam menyebarkan agama Islam di Kepulauan Filipina dan sekitarnya. Eksistensi Kesultanan Sulu berlangsung berabad-abad dari abad 15 hingga abad ke-20. Tak hanya mencakup wilayah Filipina saja, Kesultanan Sulu pernah meluaskan kekuasaannya hingga sebagian pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Sabah. Yuk guys, Kesultanan Sulu didirikan oleh Sultan Syariful Hashim pada tahun 1457 Masehi. Kesultanan Sulu ini guys didirikan setelah pernikahannya dengan Dayang-Dayang Paramesuli, putri dari Datu Raja Baginda, seorang ulama asal Minangkabau pada tahun 1450 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Syariful Hashim membuat undang-undang pertama untuk Sulu yang dinamakan dengan Diwan yang berdasarkan pada Al-Quran. Ia membentuk lembaga-lembaga politik kesultanan dan menguatkan Islam sebagai agama kerajaan. Kesultanan Maguindanao. Yuk guys, Kesultanan Maguindanao adalah sebuah pemerintahan Melayu Islam yang berkuasa di Filipina Selatan, tepatnya di Kepulauan Mindanao dan sekitarnya. Pengaruh Kesultanan Islam ini berkembang dari Semenanjung Zamboanga hingga Teluk Sarangani. Kerajaan Islam ini berdiri pada tahun 1515 Masehi. Sebagai sebuah kerajaan, Maguindanao mengalami masa kejayaan pada abad ke-17 ketika diperintah oleh dua sultan berturut-turut, yakni Sultan Kudarat dan Sultan Barahaman.
Mereka berdua adalah pemimpin yang memiliki keterampilan diplomatik yang mereka pakai untuk melawan penjajahan Spanyol. Kesultanan ini guys didirikan oleh Syarif Muhammad Kabungsuan yang berasal dari Johor Semenanjung Melayu. Ibu kota kerajaan Islam ini adalah di wilayah Kota Batu. Kesultanan Maguindanao guys juga memiliki aliansi yang erat dengan Kesultanan Ternate dari Maluku, Indonesia. Ternate secara teratur mengirim bala bantuan militer ke Maguindanao untuk melawan penjajah Spanyol. Selama masa penjajahan Spanyol guys, Kesultanan Maguindanao mampu mempertahankan wilayahnya serta mampu mencegah Spanyol menguasai seluruh pulau Mindanao. Kesultanan Lanao. Yo guys, Kesultanan Lanao berdiri pada abad ke-16 melalui pengaruh Syarif Kabungsuan yang menjadi sultan pertama Kesultanan Maguindanao setelah dikenalkan dengan sistem kesultanan oleh orang-orang Melayu, India, dan Arab Muslim. Orang-orang kaum Maranao mendirikan Kesultanan Lanao. Tidak seperti di Sulu dan Maguindanao guys, sistem kesultanan di Lanao secara unik terdesentralisasi. Wilayah Lanao dibagi menjadi 4 negara berdaulat Lanao yang sama-sama menekankan nilai-nilai persatuan bangsa Kesultanan Lanao. Kesultanan ini menguasai wilayah utara Pulau Mindanao. Kesultanan ini berhasil mencegah semua upaya Spanyol untuk menguasai Pulau Mindanao. Kerajaan Manila. Ya guys, Kerajaan Manila ini adalah gabungan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah memerintah di kawasan Pulau Luzon, Manila, Filipina. Pada pertengahan abad ke-16 guys, terdapat 3 raja yang memerintah kawasan ini. Mereka adalah Raja Sulaiman, Raja Matanda, dan Raja Lakandula. Manila saat itu guys adalah negeri Islam yang paling utara di kawasan Kepulauan Nusantara dan menjalinkan hubungan dekat dengan Kesultanan Brunei, Sulu, dan Kesultanan Ternate. Raja Sulaiman guys adalah raja muslim yang memerintah kawasan Tondo dan Manila. Sementara wilayah Tagalog dipimpin oleh Raja Lakandula dan Raja Matanda. Orang-orang Tagalog saat itu bertumpu di kawasan selatan Sungai Pasig di Manila. Raja Sulaiman guys pada awalnya menyambut baik kedatangan Spanyol yang ingin membeli rempah-rempah. Tetapi Spanyol guys mulai mengambil kesempatan dan mencoba merebut kota Manila karena kekayaan hasil buminya. Raja Sulaiman pun kemudian melancarkan serangan terhadap pendudukan Spanyol di Manila. Pada tahun 1570 Masehi guys, Raja Sulaiman, Lakandula, dan Matanda menyerang pasukan Spanyol. Namun karena Spanyol begitu kuat dan dibantu oleh suku-suku Filipina lain yang telah dikristenkan, menyebabkan 3 raja Manila ini kalah dalam peperangan dan ditangkap oleh Spanyol. Tentara Spanyol kemudian membakar kota Manila. Dan pada akhirnya penjajah Spanyol berhasil mengkristenisasi wilayah Manila, Pulau Luzon, dan sekitarnya. Itu tadi guys beberapa kerajaan Islam yang pernah wujud di Kepulauan Filipina. Meski Filipina saat ini dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Thanks for watching ya guys. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.